Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Oke, kita masih di bab relasi dan fungsi. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang konsep fungsi. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama kita masuk ke definisi fungsi. Apa itu fungsi? Ya, fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Maksudnya seperti apa? Ya, kita masuk ke contoh untuk lebih mudah memahami apa itu fungsi. Sekarang di sini Butia ada himpunan A, himpunan B dengan relasi seperti ini. Maka apakah ini merupakan fungsi? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan asal memiliki tepat satu di anggota himpunan tujuan. Nih, ya. Sekarang kalau yang seperti ini, apakah ini merupakan fungsi? Ya, karena apa? Setiap anggota himpunan asal, nih 2, 3, 4, memiliki tepat satu anggota di himpunan tujuan, walaupun pada himpunan tujuan mereka sama-sama menuju ke 1. 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1. Tetapi yang jadi kuncinya adalah setiap anggota himpunan asal memiliki tepat satu anggota di himpunan tujuan. Ya. Sekarang ada lagi contoh yang seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah relasi ini juga merupakan fungsi? Sekarang kita lihat 2 ke 1. Nah, 3 di sini ke 1 dan 5. Jadi mempunyai 2 anggota di himpunan tujuan. Maka ini bukan merupakan fungsi. Ya. Sekarang ada lagi seperti ini. Ya, apakah ini merupakan fungsi? Tidak, karena apa? Ada anggota himpunan asal yang tidak mempunyai anggota di himpunan tujuan. Jadi 4 di sini tidak mempunyai anggota di himpunan tujuan, maka ini relasi ini bukan merupakan fungsi. Maka kesimpulannya adalah setiap fungsi pasti relasi. Walaupun ini bukan fungsi, tapi ini merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Tetapi setiap relasi belum tentu fungsi. Merupakan fungsi kalau setiap anggota himpunan asal memiliki tepat satu anggota di himpunan tujuan. Mudah ya? Sekarang kita masuk ke contoh soal fungsi. Nah, di sini contoh soal fungsi. Di antara relasi-relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Di sini Butia ada diagram Kartesius, ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan juga grafik. Ya. Nah, sekarang kita yang pertama, ini dulu. Pada diagram Kartesius ini, apakah ini merupakan fungsi? Kita lihat, himpunan asalnya, yaitu himpunan A-nya, memiliki tepat satu anggota di himpunan tujuan atau himpunan B. Sekarang kita lihat, Rizka, ada berapa ke himpunan tujuan? Ada 1, yaitu Rizka suka badminton dan juga renang. Maka Rizka mempunyai 2 anggota di himpunan tujuan. Terus Dira juga punya 2. Nih, Reni juga punya 2. Maka ini bukan merupakan fungsi. Paham ya? Sekarang untuk yang diagram panah di sini. Apakah ini merupakan fungsi?
Ya, karena setiap anggota himpunan asal mempunyai tepat 1 di anggota himpunan tujuan. 2 ke 4, 4 ke 3, 6 ke 1, 8 ke 2. Jadi ini merupakan fungsi. Nah, sekarang untuk himpunan pasangan berurutan yang pertama. 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25, 6,36. Yang jadi perhatian untuk kita adalah anggota himpunan asalnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap anggota himpunan asal mempunyai tepat 1, ya kan? Di anggota himpunan tujuan. Maka yang pertama ini merupakan fungsi. Nah, sekarang yang kedua. Di sini ada 1,3, 2,1, ada 2 lagi, 6. Maka himpunan asal 2 ini mempunyai 2 anggota di himpunan tujuan, yaitu 1 dan 6. Maka ini bukan merupakan fungsi. Nah, sekarang kalau ada soal grafik. Nah, kalau grafik yang pertama, kita lihat ini. Yang menjadi perhatian kita adalah himpunan asalnya, yaitu yang ada di sumbu X. Setiap anggota himpunan yang ada di sumbu X, misalkan ini, di sini Butia ambil, maka dia punya pasangan di himpunan tujuan 1 di sini. Ada lagi? Tidak. Misal Butia ada lagi di sini, pasangannya pasti di sini. Ini juga di sini. Ya, jadi setiap anggota himpunan asalnya memiliki tepat 1 di himpunan tujuan. Garis ini tujuannya. Ya. Sekarang yang ini. Kalau kita buat anggota yang di himpunan X-nya, himpunan asalnya di sini, ternyata dia punya 2 tujuan di sumbu Y-nya. Kalau di sini juga ada di sini dan juga di atas. Titik di sini ada di bawah dan juga di atas. Jadi tidak tepat 1. Maka ini bukan merupakan fungsi. Mudah ya? Ya, kita lanjut ke materi yang baru, yaitu ya, sekarang kita masuk ke domain, kodomain, dan range. Misalkan di sini Butia ada himpunan A, himpunan B dengan relasi dan fungsi seperti ini. Nah, kalau yang ditanyakan apa itu domain? Domain itu adalah daerah asal, atau daerah asal di sini adalah himpunan A. Maka tentukan domainnya. Jawabannya adalah A sama dengan 2, 4, 6, 8, yaitu anggota himpunan A. Maka ini merupakan domain. Sekarang kodomain, apa itu kodomain? Daerah kawan, atau kalau tadi kita bilang himpunan tujuan. Ya, himpunan tujuannya atau daerah kawannya adalah himpunan B. Maka kalau yang ditanyakan, tentukan kodomainnya. Jawabannya adalah B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kodomain. Nah, yang terakhir adalah range. Apa itu range? Range adalah daerah hasil. Nah, kalau daerah hasil yang kita perhatikan adalah himpunan B-nya. Yang di sini merupakan tujuan dari himpunan A atau relasi dan fungsi dari himpunan A. Yaitu 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 5. Maka yang tidak bukan merupakan tujuan dari himpunan A adalah 4. Maka 4 tidak kita tulis. Maka range-nya adalah 1, 2, 3, dan 5. 4 bukan merupakan range. Mudah ya? Ya, sekarang kita masuk ke contoh domain, kodomain, dan range. Misalkan Butia ada soal, tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi di bawah ini. Butia ada soal dengan diagram kartesius dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, kita kerjakan untuk yang diagram kartesius terlebih dahulu. Nah, di sini tentukan domainnya.
Domain adalah daerah asal. Maka daerah asalnya adalah anggota himpunan A atau yang berada di sumbu X, yaitu 1, 2, dan 3. Maka domain sama dengan 1, 2, 3. Sekarang kodomain. Kodomain adalah anggota himpunan B atau daerah kawannya, yaitu kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang yang terakhir adalah range. Tentukan range-nya. Maka yang merupakan tujuan dari si himpunan asal yaitu 1 ke 2 tulis 2, 2 ke 4 tulis 4, 3 ke 6 tulis 6. Maka range-nya adalah 2, 4, dan 6. Oke, sekarang yang himpunan pasangan berurutan. Domainnya adalah himpunan asal atau daerah asal, yaitu yang posisinya adalah X atau yang di depan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kodomain adalah daerah kawannya, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Nah, sekarang yang terakhir adalah range-nya. Range-nya ternyata juga semua anggota himpunan tujuan atau daerah kawan, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Mudah ya untuk materi pertemuan hari ini. Oke, silahkan kerjakan LKPD yang sudah kalian terima dengan baik. Supaya hasilnya lebih baik lagi, silahkan kalian juga pelajari yang ada di buku paket. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.